Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di Hamzan Wadi Menyapa. Hamzan Wadi Menyapa merupakan program bincang-bincang untuk membangun kedekatan antara Universitas Hamzan Wadi dengan masyarakat luas. Apa kabar generasi gemilang? Apa kabar teman-teman yang ada di rumah? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya. Ada saya, Anissa Nurul Wahidah di sini akan menemani teman-teman dalam beberapa menit ke depan untuk membahas hal-hal tentang Universitas Hamzan Wadi. Dalam episode kali ini, kita akan membahas salah satu program studi yang ada di Universitas Hamzan Wadi, yaitu program studi farmasi. Nah, mungkin ini adalah salah satu program studi yang sudah menjadi inceran dari teman-teman atau generasi gemilang di luar sana. Nah, dalam episode kali ini, sudah hadir bersama saya ada Ibu Koordinator Program Studi Farmasi, yaitu Ibu Tri Puspita Yuliana M. Farm ya Bu ya. Assalamualaikum betul. Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Baik. Alhamdulillah baik. Jadi Ibu udah siap nih untuk kita membahas tentang farmasi Bu? Siap. Oke, jadi kita mulai perbincangan kita pada episode kali ini dengan membahas nih Bu, gambaran tentang program studi farmasi nih Bu, seperti apa sih Bu? Jadi farmasi ini sebagian besar mungkin di luar kebanyakan taunya tentang obat-obatan. Sementara di dunia kefarmasian itu sangat luas, diantaranya itu berbagai, selain obat itu kita bisa bikin seperti farmasi itu bisa menciptakan sabun cair, sabun batang, sampo, pasta gigi. Bahkan yang lagi hit sekarang ini yaitu krim-krim kecantikan itu sebagian besar yang membuat adalah farmasi. Oke, ya berarti Bu bukan hanya tentang obat-obatan saja Bu ya, tapi seperti yang generasi sekarang bilang tuh yang kalau mau glowing ya udah masuk aja farmasi, bisa kita bilang begitu ya Bu ya. Betul. Oke, selanjutnya nih Bu, kan farmasi ini adalah salah satu program studi yang baru nih Bu ya. Nah, Ibu bisa menjelaskan kepada generasi gemilang di luar sana tahun berdirinya nih farmasi. Jadi Fakultas Kesehatan di Universitas Hamzan Wadi ini, terutama program studi farmasi, itu berdiri sejak tahun 2016. Dan setelah 2 tahun berikutnya, setelah mahasiswa banyak masuk, akhirnya kita melakukan akreditasi. Akreditasinya itu merupakan yang pertama terakreditasi di NTB. Karena waktu 2016 itu di NTB itu baru 4 program studi farmasi dan kita termasuk yang pertama melakukan akreditasi. Oke, berarti walaupun baru tapi bisa bersaing ya Bu ya di Nusa Tenggara Barat dan alhamdulillah menjadi salah satunya juga ya Bu ya yang mendapat akreditasi di NTB ini. Oke, luar biasa sekali. Oke, selanjutnya Ibu untuk menambah pengetahuan dan menambah semangat bagi generasi gemilang di luar sana, akreditasi yang didapatkan seperti yang Ibu jelaskan tadi untuk farmasi seperti apa Bu? Akreditasinya waktu itu sudah C, cuman untuk pengembangan aja, untuk informasi lebih jauh bahwa tahun ini kita melakukan pengajuan akreditasi kembali untuk memfasilitasi lulusan kita. Karena waktu itu kita melakukan akreditasi belum ada lulusan sehingga hasilnya masih kurang gitu atau C gitu. Makanya 2 tahun kemudian atau sebelum masa akreditasinya habis, kita sudah melakukan pengajuan akreditasi kembali. Oke, berarti setelah melakukan pengajuan kembali dengan memenuhi syarat mungkin ya dengan adanya lulusan, kita berharap bersama akan mendapatkan rating yang lebih tinggi lagi gitu ya Bu ya. Nah, selanjutnya nih Bu, untuk generasi gemilang yang ingin masuk ke dalam program studi farmasi di Universitas Hamzan Wadi, apa saja nih pelajaran yang nantinya, mata kuliah yang nantinya akan mereka pelajari gitu Bu? Mungkin bisa diberikan gambaran? Mungkin sebelum masuk ke farmasi, generasi gemilang itu harus mempersiapkan diri terlebih dahulu tentang ilmu pelajaran tentang biologi kalau di SMA ya, kemudian ada kimia, terutama yang paling utama itu ya tentang ilmu kimia, juga tidak kita lupakan tentang ilmu fisika. Itu mungkin yang lebih harus diketahui utama gitu oleh calon-calon mahasiswa, itu harus tahu dulu tentang itu. Tapi untuk informasi juga, jadi di program studi farmasi ini kita sudah menetapkan
bahwa pada tahun 2019 itu kita coba yang masuk itu adalah rata-rata dari SMA, waktu SMA-nya jurusannya IPA. Nah, tapi melihat perjalanan ternyata jurusan lain juga sebenarnya bisa masuk di farmasi, dengan sebelum masuk di farmasi kita adakan matrikulasi gitu untuk pemantapan mata kuliahnya nanti ketika masuk gitu. Oke, berarti bisa saya simpulkan Bu, seperti yang Ibu bilang tadi, generasi gemilang di luar sana walaupun kalian lulusan SMA dan mengambil jurusan IPS, bahasa ataupun selain dari IPA sesuai dengan matrikulasi yang sudah disiapkan oleh program studi farmasi di Universitas Hamzah Wadi, kalian bisa nih masuk farmasi ya Bu ya, seperti Betul, itu ya Bu iya. ya. Nah, selanjutnya nih Bu, mungkin Ibu bisa lebih perjelas lagi gitu, apa saja sih mata pelajaran yang mata kuliah gitu ya Bu ya yang akan mereka pelajari nih, generasi gemilang pelajari kalau masuk di farmasi. Mungkin yang akan saya ceritakan yang pertama adalah praktikum, karena praktikum ini sangat memorable atau sangat kuat di ingatan kita, karena setiap semester itu ada praktikumnya di farmasi. Di semester 1 kita itu ada praktikum mikrobiologi dan kimia dasar. Nah, itu yang saya jelaskan tadi, kenapa harus memperkuat ilmu kimia, karena sekali masuk langsung ada mata kuliah dan praktikumnya gitu. Jadi di mikrobiologi itu kita mempelajari bagaimana sih macam-macam mikroba, bagaimana cara membunuh mikroba dengan obat, bahkan sedikit bagaimana cara mensterilisasi alat-alat atau bahan yang kita curigai mengandung mikroba gitu. Karena setiap pelaksanaan atau pembuatan obat itu nanti kita harus tahu dia itu bebas dari mikroba. Makanya di semester 1 itu, ya semester 1 itu kita harus mempelajari itu gitu. Nah, kemudian lanjut ke semester 2 ada praktikum farmasetika dan praktikum teknologi sediaan solid namanya. Praktikum farmasetika ini mahasiswa sudah mempelajari cara membuat balsem, ada juga cara buat kapsul, cara bikin pil, bahkan yang lebih mungkin jarang didengar itu ada mahasiswa juga akan membuat sediaan supo. Sediaan supo di farmasi itu ada sediaan supo. Kemudian praktikum yang kedua tadi ada teknologi sediaan solid. Praktikum teknologi sediaan solid itu nanti mahasiswa membuat tablet. Nah, jadi kita sudah punya sekalian penjelasan dari alat-alat yang kita punya itu untuk pendukung praktikum itu sudah sangat lengkap kalau dibandingkan dengan prodi farmasi di luar sana. Jadi mesin tablet itu kita sudah punya, mesin film itu juga kita sudah punya. Mungkin nggak tahu mesin film itu adalah nanti mungkin teman-teman di luar sana juga ada tahu tablet tapi dia terasa pahit. Oh, dia gimana nih caranya biar dia bisa diminum. Jadi kita memfilm atau mengcutting gitu. Kemudian di semester 3 itu nanti baru masuk ke bagaimana sih sistem perjalanan obat di dalam tubuh. Kalau diberi melalui diminum itu dia akan nyampe menyembuhkan itu sampai berapa jam, kalau disuntik itu berapa jam gitu. Itu yang akan dipelajari. Kemudian sampai di semester 6 itu nanti ada lanjutan dari yang tadi farmasetika, itu ada praktikum ilmu resep namanya. Dia akan menerima resep mahasiswanya, kemudian dia pelajari apakah resep ini cocok untuk pasiennya, kemudian dia akan membuatkan obat apa yang akan dibuat di sana sesuai dengan perintah resep gitu itu. Ya? Gitu. Kemudian menariknya lagi di farmasi itu selain kita mempelajari tentang sediaan-sediaan yang sudah saya jelaskan tadi, ada juga kita punya laboratorium bahan alam namanya. Itu nanti kita harus tahu dulu dari tanaman ini, suatu tanaman kita bisa buat dia menjadi suatu obat. Itu juga akan dipelajari di farmasi. Oke, Ibu, berarti dari alamnya gitu ya Bu ya, dan proses untuk menjadi obatnya itu bakalan dipelajari juga nanti di farmasi. Oke, sangat menarik sekali ya teman-teman. Selanjutnya nih Bu, nah tadi Ibu sudah menjelaskan banyak sekali ya Bu ya mata pelajaran atau mata kuliah yang akan dipelajari di farmasi ini. Nah, yang disediakan oleh program studi farmasi ini untuk mendukung gitu, fasilitas apa sih Bu gitu yang untuk mendukung mata kuliah yang akan dipelajari nanti gitu Bu? Jadi untuk fasilitas pendukung itu yang pertama mungkin kita sudah punya gedung baru khusus untuk
program studi farmasi. Kemudian kita punya 4 laboratorium, diantaranya itu ada laboratorium klinis namanya, itu yang nanti di sana mempelajari farmaseutika dan ilmu resep yang saya jelaskan tadi. Kemudian yang kedua ada laboratorium teknologi. Laboratorium teknologi ini adalah proses pembuatan seperti pembuatan tablet, pembuatan sabun, pembuatan salep mata, kemudian sirup dan lain-lain. Kemudian ada laboratorium bahan alam. Ini bahan alam ini terdiri dari ada fitokimia. Fitokimia tadi kita mempelajari senyawa apa sih yang ada di suatu tumbuhan. Nah, dari senyawa ini kita bisa bikin jadi obat apa sih? Nah, itu nanti ada praktikumnya juga. Kemudian laboratorium yang terakhir adalah laboratorium farmakologi. Nah, di farmakologi ini setelah kita membuat obat, itu kita uji ke hewan uji. Jadi di farmakologi itu ada hewan uji, nanti kita berikan obat yang sudah kita buat. Ini benar-benar berefek nggak sih? Reaksinya Obat, gitu iya, ya, Bu, reaksinya ya? seperti apa itu melalui hewan uji. Gitu. Oke. Nah, seperti yang dilihat oleh generasi gemilang di luar sana, kita sedang berada di salah satu lab ini, Bu. Ibu bisa jelaskan ini adalah salah satu lab apa nih, Bu? Dan mungkin bisa Ibu jelaskan salah satu fungsi dari alat yang ada di belakang kita nih, Bu. Oh ya, jadi lab ini adalah salah satu lab teknologi ya. Mungkin salah satu alat yang terlihat itu di sini ada inkubator dan oven. Inkubator ini adalah tempat untuk membiakkan bakteri. Oke. Nah, jadi setelah kita tanam bakterinya ini apa misalnya satu obat nih. Obat ini beneran sudah steril atau belum ya? Setelah kita uji nanti kita biakkan di dalam situ. Kalau selama pengujian ada pertumbuhan bakteri itu artinya obatnya tidak steril atau tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian alat yang kedua di sini ada oven. Oven ini berfungsi untuk pertama itu adalah satu untuk pembuatan simplisia yang tadi saya ceritakan terkait dengan bahan alam. Itu nanti suatu tumbuhan dikeringkan, itu namanya simplisia. Selain untuk mengeringkan, dia juga bisa digunakan untuk mensterilkan setiap alat yang mau kita gunakan untuk proses pembuatan obat. Oke, berarti luar biasa sekali ya generasi gemilang, seperti yang generasi gemilang lihat di luar sana atau di rumah. Di sini Universitas Hamzah Anwadi di program studi farmasi khususnya sudah memiliki banyak sekali alat ya untuk mendukung proses belajar yang bakalan teman-teman lalui kalau teman-teman ingin masuk di program studi farmasi. Oke, selanjutnya nih Bu, apa sih yang membuat program studi farmasi ini unggul? Jadi program studi farmasi ini kenapa saya bilang unggul atau sangat layak untuk teman-teman di luar sana untuk masuk ke sini, karena di program studi farmasi ini mungkin dari bidang kerjanya itu tidak sedikit. Yang pertama itu bisa kerja di apotik, bisa kerja di puskesmas, rumah sakit, bahkan industri obat. Industri obat, selain industri obat, industri makanan juga bisa. Kemudian industri produk-produk kecantikan, itu farmasi bisa masuk di bidang sana. Kemudian untuk memasuki itu, program studi farmasi Universitas Hamzah Anwadi ini sudah menyiapkan semuanya. Dari semua alat pengujian, semua alat untuk penelitian itu kita sudah siapkan. Jadi untuk masuk di program studi farmasi Universitas Hamzah Anwadi ini sudah sangat memfasilitasi semua kebutuhan dari adik-adik di luar sana. Jadi saya pikir itu sudah sangat mencakup untuk apa yang dicita-citakan, harapannya ke depan itu akan sampai di sini. Oke, berarti jangan takut lagi masuk di program studi farmasi gitu ya Bu ya? Iya, jangan ragu. Jangan ragu gitu ya Bu ya. Oke, selanjutnya nih Bu, mungkin untuk menambah semangat untuk generasi gemilang di luar sana melihat apa saja sih capaian yang sudah sejauh ini yang sudah diraih oleh mahasiswa ataupun dosen di program studi farmasi Bu? Yang pertama itu di setiap tahun itu mahasiswa program studi farmasi mendapatkan hibah PKM. Setiap tahun itu ada, kemarin tahun 2019 itu ada 2 kelompok. Nah itu saya ceritakan salah satu judulnya itu adalah sangat menarik, yakni pengembangan tanaman rosella untuk dijadikan sebagai
obat hipertensi. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah ada makanan sehari-hari itu dibuat dalam bentuk jelly, tapi bahan utamanya itu dari buah pare. Nah, itu bisa ketika tujuan dibuatnya itu adalah ketika pasien yang mengalami diabetes atau penyakit gula darah yang tinggi, itu nanti dia misalnya mau mengkonsumsi permen tapi kok saya diabetes ya. Oh, jadi dibuatkan sediaannya dalam bentuk makanan ringan yaitu jelly dari buah pare. Ternyata itu dia sehat, tidak akan meningkatkan gula darahnya, dia bisa mengkonsumsi permen seperti itu. Oke, berarti ada kreasi gitu ya Bu ya. Walaupun minum obat atau makan obat, tapi ada efeknya juga buat kita gitu ya Bu ya. Iya, betul. Oke, selanjutnya Bu mungkin yang dari dosennya atau kayak gimana Bu? Jadi kalau dari dosen itu juga setiap tahun itu bahkan setiap semester itu ada melakukan penyuluhan kesehatan atau bahkan edukasi ke lembaga-lembaga masyarakat. Contoh ya, kemarin pada tahun 2019 itu para dosen melakukan sosialisasi terkait dagu sibu. Jadi dagu sibu itu adalah dagang, guna, simpan, dan buang obat dengan baik dan benar. Jadi kemarin 2019 itu kita melakukan penyuluhan ke SMA. Apa aja sih obat yang bagaimana cara penggunaannya, bagaimana cara menyimpannya, bahkan bagaimana cara obat ini dibuang setelah dia kadaluarsa atau setelah masa pemakaiannya itu sudah habis. Jadi selalu kita menerapkan itu. Kemarin tahun 2019 itu ada kita berkunjung ke 3 SMA terkait itu. Gitu. Oke, berarti sebenarnya ini penyuluhan yang sangat sederhana tapi sering kita lalaikan Bu ya. Betul. Kadang gimana cara kita mengetahui, gimana cara kita membuang obat yang sudah kadaluarsa dan bagaimana cara kita mengetahui gitu ya Bu ya, obat itu sudah layak dikonsumsi atau tidak gitu ya Bu ya. Berarti itu melibatkan dosen dan mungkin mahasiswa juga Bu yang dilibatkan? Mahasiswa juga ada yang terlibat. Oke, mahasiswa dan dosen gitu ya Bu ya. Untuk mahasiswa mungkin menjadi pelajaran gitu ya bagaimana cara mensosialisasikan gitu ya Bu ya, dan untuk dosen biar bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Betul. Gitu ya Bu ya. Oke, sangat luar biasa sekali Bu ya. Selanjutnya nih Bu, seperti yang Ibu jelaskan tadi, dagu sibu itu kan ada yang bagaimana cara mendapatkan obat, bagaimana cara membuang kalau dia memang sudah tidak layak dikonsumsi. Nah, kita sering kan di sekitar kita banyak yang menjual obat secara liar, mungkin Bu ya tidak membeli di apotik. Nah, mungkin bisa Ibu jelaskan sedikit tentang program ini itu seperti apa? Jadi di sini kita nanti waktu penyuluhan itu kita akan menjelaskan kita bagaimana sih cara mendapatkan suatu obat. Misalnya kita mengalami sakit mata misalnya. Oh, kira-kira kalau saya sakit mata obat yang saya pakai yang apa ya? Di mana saya akan mendapatkan obat ini? Akhirnya kita mendatangi suatu apotik mungkin yang akan didatangi sebelum menuju ke puskesmas dan tempat kesehatan lain. Ke apotik untuk membeli obat mata, kemudian nanti setelah mendapatkan ini, bagaimana cara kita untuk menggunakannya, itu kita akan mendapatkan informasi dari apoteker. Contoh karena tadi saya menjelaskan tentang sakit mata, nanti bagaimana sih cara penggunaan salep mata yang benar, apakah di kelopak mata atau di dalam bola mata atau seperti apa, itu nanti apotekernya yang akan menjelaskan atau farmasinya yang akan menjelaskan di sana. Contoh tadi salep mata digunakan itu dengan cara yang baik, mencuci tangan terlebih dahulu, terus dipakaikan di kelopak mata bagian bawah, kemudian setelah itu ditutup kembali, kemudian setelah kita dapatkan dan gunakan, kita harus tahu cara menyimpannya. Kira-kira obat salep mata ini aman itu disimpannya bagaimana ya? Karena beberapa masyarakat kita itu taunya ya obat ya disimpan di kulkas atau ya udah disimpan aja di tempat terbuka biasa, gitu di tempat biasa. Terus yang penting kita harus tahu suhunya obat ini amannya gitu berapa ya? Gitu. Itu cara penyimpanannya nanti akan kita dapatkan di apotik atau akan kita informasikan waktu melakukan penyuluhan. Kemudian yang terakhir, buangnya bagaimana? Kapan dia boleh dibuang? Apakah sampai kadaluarsanya habis atau seperti apa gitu? Kalau obat mata itu untuk informasi juga sih, obat mata itu sebulan setelah digunakan itu tidak boleh digunakan lagi walaupun masa kadaluarsanya masih 2 tahun lagi gitu. Itu akan didapatkan informasi-informasi seperti itu ya saat penyuluhan kesehatan oleh para dosen gitu. Oke, berarti
lebih tepatnya ya lebih baik kita beli obatnya itu langsung saja gitu ya Bu ya, ke apotik gitu ya terdekat, daripada kita membeli di warung yang tidak memberikan kita penjelasan bagaimana cara kita menyimpan di suhu ruangan yang seperti apa gitu ya Bu ya. Nah, jadi pelajaran buat generasi gemilang di luar sana, dan hanya apoteker saja yang tahu tentang hal ini gitu ya. Untuk kalian yang ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang hal ini, jangan ragu lagi untuk masuk di program studi farmasi di Universitas Hamzah Anwadi. Oke, selanjutnya nih Bu, lulusan. Nah, tadi Ibu sudah menyinggung sedikit, tapi kita memperjelas lagi. Lulusan dari program studi farmasi itu nantinya akan bekerja di mana saja sih Bu? Gitu. Jadi lulusan program studi farmasi itu sangat luas untuk dunia kerjanya. Bahkan kalau boleh saya sedikit cerita, kita tahun 2020 kemarin sudah punya lulusan, dan sebelum mereka wisuda, itu mereka sudah keterima bekerja. Bahkan sebelum mereka memutuskan saya mau melanjutkan kuliah untuk apoteker nih atau saya kerja dulu gitu, Mbak. Mereka itu baru selesai skripsi, mereka itu udah dapat pekerjaan di apotik sebagai asisten apoteker gitu. Kalau untuk lulusan S1 farmasi itu ada asisten apoteker, ya jelas bisa bekerja di apotik. Kemudian ada di apotik puskesmas, apotik rumah sakit juga bisa, kemudian industri farmasi juga itu sangat membutuhkan lulusan S1 farmasi. Industri farmasi itu ya yang bikin obat. Yang bikin obat, selain dia bikin obat, ada juga industri-industri sampo, industri-industri kosmetik itu sangat membutuhkan lulusan S1 farmasi. Nanti yang mereka pelajari juga tentang bagaimana sih efektif dari obat ini seperti apa, bagaimana cara membuat obat, bahkan mereka bisa menciptakan. Yang saya bilang, mereka waktu kuliah kan ada praktikumnya nih, dia bikin apa dari tumbuhan apa, ini bisa ketika mereka akan nanti bekerja di industri farmasi, itu bisa diajukan ke industri itu. Oh, saya dulu waktu praktikum pernah bikin tumbuhan ini loh jadi obat ini, pernah saya ujikan juga. Coba boleh enggak? Itu nanti formula yang disusun oleh mahasiswa itu ketika sudah lulus itu akan menjadi tanggung jawab dia sendiri. Itu bisa dijual dan bisa diuangkan. Oke, jadi sangat luar biasa sekali ya Bu ya. Betul. Oke, jadi Bu untuk menutup gitu ya pembicaraan kita pada episode kali ini, mungkin ada closing statement yang ingin Ibu sampaikan untuk generasi gemilang di luar sana. Oke, untuk generasi gemilang sekali lagi jangan ragu untuk masuk farmasi, karena kesempatan di dunia kerja itu sangat banyak. Bahkan masa perjalanan kuliahnya itu juga sangat seru, sangat menyenangkan. Setiap praktikum yang dilewati, setiap mata kuliah yang dilewati itu ada keseruan-keseruan tersendirinya. Jadi sekali lagi jangan ragu untuk masuk di farmasi Universitas Hamzah Anwadi. Oke, berarti jangan ragu lagi gitu ya, jangan ragu lagi dengan segala fasilitas yang sudah disiapkan oleh program studi farmasi di Universitas Hamzah Anwadi. Dan juga dengan lulusan, ya Bu ya, dengan berbagai lulusan yang akan dihasilkan oleh program studi farmasi juga bisa masuk dari berbagai lini gitu ya Bu ya. Bukan hanya menjadi asisten apoteker saja, tapi juga bisa masuk di pabrik-pabrik besar untuk penghasil obat maupun sabun dan lain sebagainya gitu ya Bu ya. Dan lebih pentingnya lagi, karena adanya gitu ya kewirausahaan yang dilakukan lintas prodi di Universitas Hamzah Anwadi, jadi Universitas Hamzah Anwadi juga bisa menawarkan untuk bisa membuka usaha sendiri gitu ya Bu ya, dengan adanya program-program PKM yang dilakukan oleh semua mahasiswa di Universitas Hamzah Anwadi. Oke, demikian tadi perbincangan kita dalam episode kali ini. Terima kasih Ibu telah hadir bersama saya untuk menyapa generasi gemilang di luar sana. Dan untuk generasi gemilang, semoga bermanfaat. Terus saksikan Hamzah Anwadi Menyapa yang hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Sabtu di seluruh sosial media Universitas Hamzah Anwadi. Kalian juga bisa share video ini ke teman-teman dan sosial media yang kalian punya. Di masa pandemi saat ini, kami terus ingatkan, tingkatkan kewaspadaan diri, jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan, tetap semangat, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.